Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa qaulun nabiyil karim. Wa nahnu la dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kementerian Kebudayaan yang berbahagia rahimakumullah. Kami dari Padepokan Sabda Panliteratur Yayasan Mi'rajul Mukminin, Yayasan Mi'rajul Mukminin ini membawahi berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah Padepokan Sabda Panliteratur. Yayasan Mi'rajul Mukminin di samping memiliki Padepokan Sabda Panliteratur juga menjalankan berbagai macam program yang dibingkai oleh program pendidikan, budaya, dan dakwah. Ada PAUD, kemudian ada majelis taklim, ada majelis zikir, dan juga ada kegiatan dakwah, budaya dan pendidikan. Adapun konsep yang akan kita laksanakan pada kegiatan program ini adalah, pertama, ada renstra dan renjang, strategi dan kemudian rencana kerja. Rencana kerja yang akan kita laksanakan amat penting karena apa? Karena penguatan organisasi, apalagi organisasi baru yang bernama Pesantren Budaya, menjadi sesuatu yang asing dan baru, maka memerlukan penguatan organisasi, sehingga dari mulai perencanaan, pengelolaan, kemudian dari pelaksanaan dan juga evaluasi biar tertata rapi dan matang. Kemudian yang kedua, langkah kegiatan kita adalah mengadakan pesantren budaya. Mengapa? Latar belakangnya adalah untuk sementara ini ada beberapa orang yang masih menggesekkan, mempertentangkan antara agama dan budaya. Oleh karena itu, untuk menjembatani ini, ada solusinya adalah bagaimana kita membuat sebuah pesantren budaya. Satu sisi kita pesantren mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama, dengan sisi lain juga kita akan mengadopsi, mengakomodir budaya-budaya setempat dan kearifan lokal. Jadi pesantren budaya ini sebenarnya adalah untuk menjawab dua kubu yang bertentangan itu. Oleh karenanya, setelah pesantren budaya kita membuat, kemudian kita ingin mengadakan gamelan, seperangkat gamelan. Mengapa kita ingin mengadakan seperangkat gamelan? Karena untuk mengekspresikan rasa budaya bagi para santri, agar para santri terlampiaskan dalam rasa kebudayaan itu. Maka mengapa kita ingin mengadakan gamelan? Karena nanti untuk latihan para santri mengekspresikan budaya dan para santri. Di samping itu kemudian ingin melahirkan santri yang betul-betul cinta seni dan budaya, sehingga dari pesantren budaya ini akan melahirkan bukan hanya santri yang paham tentang ilmu agama, tetapi juga paham tentang budaya. Kemudian yang keempat, kita akan mengadakan pelatihan menabuh gamelan. Tidak hanya para santri sebetulnya, kita boleh dari masyarakat dan pemuda seterusnya.
Jadi ada pelatihan menabuh gamelan. Ya kita datangkan para seniman-seniman yang ada di Indramayu untuk melatih para santri sehingga kegiatan yang berada di pesantren budaya ini betul-betul terakomodir dengan adanya gamelan. Sehingga kemudian setelah kita mengadakan pelatihan penabuhan gamelan itu, nanti para santri bisa mengadakan pagelaran untuk menjadikan sebuah media dakwahnya. Kemudian di samping itu ada seminar dan workshop. Mengapa kita mengadakan seminar dan workshop? Karena pesantren budaya ini ada sesuatu yang baru di masyarakat kita. Kita ingin mendapatkan masukan-masukan dari para akademisi, seniman dan budaya, dan juga para alim ulama, para kiai. Nah, pesantren budaya ini menjadikan hal yang sangat baru, maka perlu didiskusikan, perlu ada beberapa masukan-masukan yang penting dari para ahlinya, para budaya tersebut. Kemudian yang keenam, setelah seminar dan workshop, kita nanti ada program lagi, program kegiatan untuk memasukkan pesantren budaya ini di sekolah-sekolah. Kita mengenalkan ada tradisi masyarakat Kariban lokal di sekolah-sekolah. Misalnya ada seni topeng, ada tentang gamelan wayang dan seterusnya. Akhirnya anak-anak sekolah di sekolah ini merasa memiliki seni dan budaya, mencintai kearifan lokal itu sendiri. Dan yang terakhir, kegiatan yang akan kita lakukan oleh Padepokan Sabda Literatur Yayasan Mikrojemudin adalah mengadakan pagelaran. Nah, siapakah yang menjadi pancak dan sidennya? Ya mereka tadi yang sudah tadi dilatih dengan gamelan-gamelan yang ada, kemudian kita latih. Setelah kita sudah piawai, kemudian sudah bisa menabuh gamelan, maka kita mengadakan pagelaran-pagelaran. Nah, pagelaran yang kita dilaksanakan ada dua. Satu, pagelaran memenuhi hajatan. Kalau masyarakat Indramayu ada hajatan sunatan, ada hajatan pernikahan. Itu biasanya undang seni dan seniman dan tradisi. Dan kita pesantren budaya itu melayani itu semua. Kemudian yang kedua, di samping kita ada pagelaran hajatan, juga ada pagelaran ada tradisi dan juga PHBI, Peringatan Hari Besar Islam, itu dengan melalui seni dan budaya yang sudah diolah, yang sudah diaransemen oleh di pesantren budaya. Kita godok pesantren budaya, makanya nanti ada dua alat itu. Satu dengan pertunjukan wayang potel, istilahnya potel itu potret eling. Kemudian yang kedua ada yang namanya gema sholawat gamelan. Maka gema sholawatan dengan memakai gamelan, gamelan sabda literatur, itu isinya adalah sholawat-sholawatan dan seterusnya. Oleh karena itu, dari 7 kegiatan langkah ini menjadikan sebuah sebuah awal untuk berdirinya, memperkuat pesantren budaya ini. Sehingga kami berharap bahwa pesantren budaya ini menjadi pionir terhadap pemaduan dua kekuatan besar. Satu, kekuatan pemahaman keagamaan, dan dua, pemahaman tentang budaya, sehingga melahirkan pesantren budaya. Nah, dari pesantren budaya inilah insya Allah akan melahirkan santri-santri yang tidak hanya mempersoalkan agama, tetapi juga memadukan agama dan budaya menjadi sebuah ajaran pemahaman Islam yang berada di Indonesia. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hasrat dan keinginan kita dimakbul oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bergerak dalam bidang pendidikan, budaya dan dakwah. Insyaallah demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.